Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sardia. Saya dari kelas 91 SMPN 1 Bagan Sinembaharaya. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktek saya di mata pelajaran IPA. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum bioteknologi konvensional pembuatan keju. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi sederhana yang menggunakan mikroorganisme berupa bakteri dan jamur untuk mengubah bentuk atau kandungan gizi produk tertentu. Salah satu produk hasil bioteknologi konvensional adalah keju. Keju adalah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Tujuan dari praktek ini adalah untuk mengetahui penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari dan untuk mengetahui tata cara pembuatan keju. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah panci, wadah, sendok, gelas, garam, piring kecil, kain bersih untuk memisahkan air dadih dengan dadih, toples kecil untuk cetakan keju, susu, dan cuka. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke tata cara pembuatannya. Cara pembuatan keju. Pertama, siapkan alat dan bahan. Setelah menyiapkan alat dan bahan, masukkan susu ke dalam panci dengan takaran 250 ml atau sama dengan 2,5 gelas. Lalu panaskan susu di api kecil hingga susu mendidih. Selama susu dipanaskan, susu harus diaduk agar susu tidak lengket pada panci. Setelah susu mendidih, lalu matikan kompor dan diamkan susu selama beberapa menit. Lalu masukkan 4 sendok makan cuka. Cuka berfungsi sebagai pemisah antara zat cair pada susu yang disebut air dadih dengan zat padat pada susu yang disebut dadih. Setelah ditambah cuka, aduk susu hingga dadih menggumpal. Saring menggunakan kain bersih agar dadih terpisah dengan air dadih. Dan pastikan dadih yang berada di dalam saringan sudah tidak ada air dadih. Ini air dadih yang disebut whey atau lactoserum, berupa cairan yang dihasilkan dari proses pembuatan keju. Setelah dadih dipisahkan, siapkan toples, lalu masukkan dadih ke dalam toples.
Lalu masukkan 1/4 sendok garam ke dalam dadih. Lalu aduk-aduk dadih tersebut agar garam tercampur merata. Tekan-tekan dadih tersebut menggunakan sendok agar dadih tersebut terbentuk sesuai cetakan. Setelah merata, tutup toples dan masukkan ke dalam freezer selama 24 jam. Lalu masukkan ke dalam freezer. Setelah 24 jam, keluarkan keju dari freezer. Lalu siapkan piring kecil dan pindahkan keju ke piring tersebut. Dan ini hasil dari pembuatan keju yang telah didinginkan selama 24 jam di dalam freezer. Pembahasan: setelah didiamkan di dalam lemari es selama 24 jam, didapatkan keju dengan tekstur padat. Tahapan utama dalam pembuatan keju yaitu proses pengasaman, proses pengentalan, proses pencetakan, dan proses pematangan. Jadi, kesimpulannya adalah dalam pembuatan keju dibutuhkan bakteri Streptococcus dan Lactococcus yang terdapat di dalam cuka makan untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat. Cuka makan mengandung asam asetat yang dapat menggumpalkan kasein pada susu. Karena asam cuka dapat dibuat dengan mikroorganisme penghasil asam laktat. Asam laktat juga berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri-bakteri penyebab penyakit bakteri patogen dan bakteri pembusuk makanan. Pada pembuatan keju, garam berfungsi untuk mengawetkan dan mempercepat proses pembuatan keju. Selain bahan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keju ini, suhu juga berpengaruh dalam pembuatan keju ini dan juga berpengaruh pada daya tahan keju. Jadi, dengan menggunakan cuka makan sebagai pengasam, proses pembuatan keju lebih sederhana karena tidak memerlukan kultur bakteri atau enzim rennet. Hasilnya adalah keju lebih cepat dan mudah dibuat, meskipun hasilnya tidak seperti keju yang melalui proses fermentasi menggunakan bakteri atau rennet. Terima kasih telah menyaksikan video tugas ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.